security. What is that supposed to mean? Money! What are you talking? He's got a lot of money. Now I hate you, you Well, I smug hate bastard. you. If you leave here, I hate you. 내 인생이 얼마나 무서운 줄 아냐? It is not hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Hai Mon Lovers, bareng gue Gandhi dan Gigi. Kembali lagi kita bertemu sama Mon Lovers semua di bulan cinta. Bulan cinta, tapi nggak tahu kenapa ya setiap Februari, setiap Valentine's Day aku selalu jomblo. Oh sedih, jangan bilang gitu dong, jadi sedih. Nah hari ini nih Montas akan mengulas film bergenre drama romantis terpopuler sepanjang masa. Seru banget. Nah dari Hollywood nih, yang pastinya semuanya udah tahu film ini pasti. Filmnya judulnya Titanic, dirilis pertama 28 tahun lalu di seluruh dunia. Tepatnya pada 19 Desember 1997, film dengan genre romantis berdurasi 195 menit ini mengisahkan kisah cinta yang tragis Rose DeWitt Bukater dengan Jack Dawson dalam tragedi tenggelamnya kapal Titanic pada 1912 silam. Dan gue dulu nonton di bioskop 50 kali ada kali guys. Oh my god, ini kayaknya film yang gak mungkin gak ditonton karena di bioskop dulu juga panjang banget kan watch time-nya. Ya, dan lalu pada tahun 1996 itu pemburu harta karun Brock Lovett dan timnya mencari kalung Heart of the Ocean di puing-puing kapal Titanic. Alih-alih menemukan Heart of the Ocean, mereka malah mendapati sebuah peti berisi lukisan seorang perempuan yang mengenakan kalung itu. Paint me like one of your French girls. Aku ingat banget adegan itu. Perempuan dalam lukisan itu bernama Rose Dawson Calvert menceritakan pengalamannya menjadi penumpang Titanic. Rose naik kapal itu ketika berusia 17 tahun. Dia bersama ibunya Ruth DeWitt Bukater dan tunangannya Sheldon Nathan Hockley. Di kapal itu, Rose yang tidak mencintai tunangannya bertemu dengan Jack Dawson, seorang seniman miskin, dan kedekatan kedua insan yang berbeda status sosial itu diawali dengan Jack yang menyelamatkan Rose yang hendak mengakhiri hidupnya. Mereka pun bersahabat sebelum akhirnya muncul benih-benih cinta di antara mereka. Suatu malam, Jack melukis Rose yang hanya memakai kalung Heart of the Ocean. Lukisan itulah yang ditemukan para pemburu harta karun 84 tahun kemudian. Sementara itu, mereka dalam bahaya besar. Kapal Titanic menabrak sebuah gunung es. Ketika kapal akan tenggelam, Rose yang sebenarnya berkesempatan menyelamatkan diri, memilih mencari Jack yang diborgol di dek kapal. Dan the next nih, aduh, boleh nggak sih? Ini tuh The Notebook, one of my favorite drama romance film of all time. Kalau mau cerita yang lebih romantis nih dari Titanic, menurut aku Mon Lovers wajib banget nonton The Notebook rilisan tahun 2004. Dibintangin sama Ryan Gosling dan Rachel McAdams. The Notebook ini merupakan film Amerika Serikat yang dirilis pada 2004 yang dibintangi oleh aktor ternama Hollywood yakni Ryan Gosling dan Rachel McAdams. Anyway, tau gak sih gue baru bikin konten ini dan ternyata tuh tadinya sutradaranya Steven Spielberg dan yang main Tom Cruise. Steven Spielbergnya ngerti, tapi Tom Cruise jujur unpopular opinion. Cuma memang Ryan Gosling dulu belum terlalu terkenal sih. Betul. Nah, kisahnya sendiri bermula pada Noah Calhoun yang diperankan Ryan Gosling bertemu Ellie Hamilton yang diperankan sama Rachel McAdams pada sebuah karnaval di Seabrook Island, Carolina Selatan. Noah jatuh cinta pada Ellie, namun Ellie menolaknya. Lama-kelamaan Ellie pun luluh dan mereka menghabiskan musim panas bersama. Kamu tahu nggak sih ternyata sebenarnya di awal itu Ryan Gosling sama Rachel McAdams tuh berantem. Iya. Saling nggak suka di lokasi. Tapi sebenarnya Ryan Gosling has that trait nggak sih? Sama Emma Stone juga gitu kan? Tapi dibaikin sama sutradaranya dan akhirnya mereka malah pacaran di kehidupan nyata. Oh, gemes. Tapi anyway, kembali lagi ke ceritanya ya. Sayang ya, orang tuanya Ellie tuh nggak setuju dan meminta agar segera mengakhiri hubungan mereka. Akhirnya Ellie dan Noah bertengkar dan hubungan mereka pun berakhir. Ellie menyesali perbuatannya tersebut, cuma Noahnya ini tuh kayak diusir. Pagi berikutnya, Ellie dan keluarganya pindah dari kota tersebut tapi nggak pamitan sama Noah. Nyesek. Sorry banget, sebelum kita lanjutkan nih, kamu ingat nggak film adegan hujan-hujanan? Aduh. Di mobil itu, ya kan, inget kan sama the twist di belakang aku kayak nggak bisa. Di skripnya tuh nggak ada adegan mobil nabrak. Oh really? Memang udah improv aja itu.
Oh my God. But anyway, Noah kerap menulis surat untuk Ellie selama setahun penuh tapi tidak pernah mendapat balasan darinya. Aduh, pengen nangis nih. Noah pun mendaftar sebagai tentara dalam Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ellie bertunangan dengan Lon Hammond Jr. yang diperankan oleh James Marsden, seorang pengacara muda yang kaya dan tampan. Nah, sepulangnya dari perang, Noah tidak sengaja melihat Ellie mencium Lon di sebuah restoran. Merinding. Apa yang selanjutnya terjadi? Apakah Noah akan tetap memperjuangkan cintanya pada Ellie? Saksikan kisah selengkapnya di film The Notebook. Dan ini a very must-watch movie. Sure. I think I must have misread all of those I signals. guess you did. You're bored! Di balik bumbu romantisme yang membuat orang terbang ke awan, ternyata ada kisah nyata yang menjadi inspirasi bagi novel dan film The Notebook. Sang penulis Nicholas Sparks mengakui bahwa dirinya menulis setelah mengenal kakek dan nenek mantan istrinya, Kathy. Konon keduanya telah bersama selama 60 tahun. Karena sakit, keduanya nggak bisa menghadiri pernikahan Nicholas dan Kathy, tapi sebuah kejutan disiapkan oleh sang pengantin baru dengan menjenguk keduanya. Dari pertemuan Nicholas dengan kakek dan nenek Kathy, muncullah ide untuk menulis The Notebook. I'm a stupid woman. I shouldn't have come. Okay, the next one is 51st Date. Oh my God. Next ada film ini nih yang dirilis pada tahun 2004 silam dan disutradarai oleh Peter Segal. Film ini mengangkat genre drama komedi romantis yang tidak membuat penonton bosan untuk menontonnya. Bagaimana bosan? Date-nya 50 kali, 51. Film ini dibintangi sama Adam Sandler dan Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, Blake Clark, Lucia Strauss, Amy Hill, Alan Covert, Missy Pyle, Maya Rudolph, sampai Dan Aykroyd. Film 51st Dates mengisahkan seorang dokter hewan laut, Henry Roth, yang diperankan oleh Adam Sandler yang sering berkencan dengan banyak wanita. Namun ia sendiri takut untuk menjalin hubungan yang lebih serius sehingga selalu menghilang ketika wanita-wanita itu meminta kepastian status. Adam Sandler banget sih. Benar. Nah, suatu pagi hari, Henry secara nggak sengaja bertemu dengan seorang guru seni lokal bernama Lucy Whitmer, diperankan sama Drew Barrymore. Di sebuah kafe nih, lalu mereka berkenalan dan setuju untuk berjumpa pada keesokan harinya di tempat yang sama. Tapi ketika Henry kembali pada keesokan harinya, Lucy tidak mengingat sama sekali dengan pertemuan mereka sebelumnya. Lalu sang pemilik kafe menarik Henry ke tempat yang tidak bisa didengar oleh Lucy. Nah, pemilik kafe ini ngomong sama Henry kalau Lucy menderita Goldfield Syndrome yang membentuk amnesia anterograde setelah kecelakaan mobil setahun lalu. Hal itu membuat ingatan Lucy hilang setiap malamnya. Tanpa disadari nih, ternyata Henry jatuh cinta dengan Lucy, jatuh cinta duluan, sehingga ia merancang sederet rencana untuk bertemu lagi dengan Lucy setiap harinya. Ia berharap suatu hari Lucy dapat merekam kenangan itu di memori dan perasaan. Aduh, gak kuat. Terus, apakah yang terjadi pada selanjutnya? Akankah Henry dan Lucy bersatu dan menjalin hubungan jauh lebih serius? Mon Lovers bisa saksikan kisah mereka berdua di film 51st Dates. Oh my God. Oh no! Okay, that didn't work. Tunggu nih friends, sebelum kita lanjut ke film selanjutnya, inget gak adegan TV yang dia puterin? Terus yang ditinggalin di samping itu drawernya, aku pusing banget kok. Penulisnya bisa kepikiran gitu loh. But the idea of 51st Dates itself menurut aku very interesting. Yeah, right? Dan kalau dibikin lagi tuh kayak, oh ini 50% banget nih. Iya benar-benar. Sebegitu berkarakternya ya. Iya betul-betul dan very iconic. Dan menurut aku ceritanya make sense banget. Karena kan kadang-kadang ada drama romance yang gak make sense. Jadi bikin kita kayak nggak nangis gitu. Ini kayak nangisnya berhamburan sih, kacau banget. Anyway, selanjutnya ada film 500 Days of Summer yang tidak bikin nangis. Betul, tidak bikin nangis tapi bikin perpecahan ya. Karena ada yang take sides of Summer atau satu lagi si cowoknya, aku lupa namanya siapa. Nah, ini nih merupakan drama komedi romantis yang disutradarai oleh Mark Webb. Bagi kamu yang belum nonton film ini, wajib simak sinopsis 500 Days of Summer supaya terbayang jalan ceritanya ya, Mon Lovers. Meski film ini dirilis tahun 2009, cuma masih banyak masyarakat yang tertarik menontonnya karena memiliki plot cerita yang mencengangkan. Karena itu, simak sinopsis 500 Days of Summer berikut ini.
Jadi nih, 500 Days of Summer menceritakan kehidupan sang tokoh utama Tom Hansen yang sangat monoton dan penuh kejenuhan. Namun, tanpa sengaja bertemu dengan perempuan bernama Summer Finn yang mampu memikat hati dan pikirannya sepanjang waktu. Film ini disajikan non-linear dengan konsep alur maju mundur seperti pada hari ke-400, menampilkan Tom yang patah hati kemudian balik lagi nikah hari ke-30 memperlihatkan Tom yang sedang jatuh cinta. Dan menurut aku plot ini make sense banget karena film ini sebenarnya nunjukin kayak ini efeknya ini efeknya ini gitu-gitu kan, dan kita jadinya berasa banget gitu gamangnya. Nah, Tom Hansen ini bekerja sebagai penulis di perusahaan percetakan kartu ucapan. Ia sangat membenci pekerjaan itu karena impian sebenarnya adalah sebagai arsitek. Menurut Tom, pekerjaannya ini membawa dia menjadi hidup yang lebih monoton. Cuma suatu hari kantornya kedatangan karyawan baru bernama Summer Finn. Saat itu keduanya berpapasan dalam suatu lift. Tom tengah mendengarkan lagu The Smiths dengan volume yang kencang pada headphone-nya ya, hingga terdengar Summer yang berdiri di sebelahnya. Lalu Summer berkata kepada Tom bahwa dirinya juga menyukai The Smiths. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. I also like the Smiths. Pada kesempatan berikutnya, Tom sengaja memutar lagu-lagu The Smiths dengan volume keras di kantornya sehingga Summer pun tertarik untuk mengobrol dengannya. Oh, menarik. Bisa ya pasif agresifnya ya. Kemudian hubungan mereka semakin dekat setiap harinya hingga 500 hari sejak awal perkenalan. Mereka kerap kali berkencan dan menghabiskan waktu berdua seperti ke bioskop, liburan, dan lain-lain. Hingga suatu hari, Tom berekspektasi tinggi dengan hubungan mereka, tapi Summer menyadari dan menjelaskan bahwa dirinya tidak percaya cinta. Dia hanya ingin berteman dengan Tom tanpa terikat status. Perlahan sikap Summer berubah ketika Tom semakin menunjukkan rasa cintanya. Dia menjadi tidak tertarik dengan Tom seperti sebelumnya. Aduh, makin rumit ya. Penasaran? Mau lovers bisa saksikan kisah selengkapnya buat tahu endingnya ya. I should go, but I'm really happy to see that you're doing well. This is one of my favorite films dan film ini bikin aku nangis. To read about this aja aku susah banget. Anyway, selanjutnya ada About Time, film garapan sutradara Richard Curtis pada 2013 ini dibintangi oleh Rachel McAdams lagi, Domhnall Gleeson dan Bill Nighy. Berdurasi 123 menit, film About Time mengangkat tema fantasi tentang kemampuan menjelajah waktu. Cerita ini dimulai dengan kemunculan Tim yang diperankan sama Domhnall Gleeson. Dia menceritakan tentang dirinya hingga kebiasaan keluarganya yang mereka ini tinggal di sebuah rumah yang mirip seperti mansion di Cornwall, daerah paling banyak sinar mataharinya di Inggris. Bear with me ya, Mon Lovers. Dia ini tinggal bersama ayahnya, James, yang pensiun sebagai dosen di umur 50 tahun. Ibunya bernama Mary yang hobi berkebun. Lalu ada pamannya yang pelupa bernama Desmond. Dan adik perempuannya yang berjiwa bebas bernama Catherine atau Kit Kat. Nah, meski terlahir dalam keluarga yang penuh kasih sayang, Tim merasa kurang beruntung dalam urusan asmara. Dia sering patah hati, ditolak beberapa wanita yang disukainya. Pada usianya yang ke-21 tahun, ayahnya James memberitahu Tim bahwa semua laki-laki di keluarganya dianugerahi kemampuan menjelajah waktu. Kaget. Tapi kemampuannya ini terbatas karena menjelajah ke masa lalu dan tidak bisa digunakan untuk pergi ke masa depan. Nah, James juga berpesan agar tidak menggunakan kemampuan ini untuk mendapatkan uang atau ketenaran. Mengikuti saran ayahnya, Tim memutuskan akan menggunakan kemampuan ini untuk mendapatkan cinta sejati. Pada suatu musim panas, Tim bertemu teman adiknya bernama Charlotte dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi sayangnya, meski telah menggunakan kemampuan menjelajah waktu, Charlotte tetap tidak tertarik pada Tim. Patah hati, Tim lantas pindah ke London dan tinggal bersama teman ayahnya bernama Harry. Suatu ketika saat sedang mengunjungi sebuah restoran, Tim berkenalan dengan wanita cantik bernama Mary yang diperankan oleh Rachel McAdams. Kali ini perasaan Tim bersambut, Mary juga tertarik padanya bahkan hingga memberi nomor telepon.
Sayangnya, saat pulang ke rumah, Harry mengalami sebuah kejadian tragis. Hal ini memaksa Tim harus kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kejadian buruk yang menimpa pada Harry. Betul. Tim berhasil menolong Harry, tapi di saat bersamaan ia juga harus kehilangan momen saat bertemu dengan Mary. Meyakini bahwa Mary adalah cinta sejatinya, Tim memutuskan kembali lagi ke masa lalu demi bisa berkenalan lagi dengan Mary. Mampukah Tim mendapatkan hati Mary kembali? Saksikan kelanjutan kisahnya dalam film About Time. Before we continue, aku ada cerita tentang film ini. Jadi waktu aku nonton itu, aku nonton di apartemen kan, terus kayak nonton gitu. Udah gitu, sebenarnya kan cerita ini bukan revolves around the couple aja kan, but revolves around the father juga kan. Terus aku kayak habis nonton lagi kredit aku nangis kayak aku pengen punya bapak gitu. Gitu, jadi makanya buat aku film ini berimpact banget selain romansnya, personal banget karena soal si couple-nya itu dan figur bapaknya gila bagus banget sih mainnya aktornya. Oke. Nah kalau ngomongin film romance kayaknya nggak afdol deh kalau misalkan nggak ngomongin drama cinta dari Korea. Betul banget. Karena idenya menarik banget ya gitu. Nah yang pertama nih ada A Moment to Remember, film melodrama terikonik asal Korea Selatan yang tayang tahun 2004 dan disutradarai oleh John Lee. Film ini menggambarkan betapa kerasnya kenyataan hidup dan bagaimana waktu yang terlalu singkat dapat memengaruhi pasangan yang membutuhkan lebih banyak waktu bersama. Film ini dimulai dengan kisah pertemuan Soo-jin yang diperankan oleh Son Ye-jin dan Chul-soo yang diperankan oleh Jun Woo-sung. Soo-jin menunggu di stasiun kereta untuk melarikan diri bersama pacarnya yang sudah menikah. Cuman ketika pacarnya tidak datang, Soo-jin memutuskan untuk pulang. Usut punya usut, ternyata Chul-soo merupakan bawahan dari ayahnya Soo-jin. Tak lama kemudian, akhirnya Soo-jin mulai jatuh cinta dengan Chul-soo. Soo-jin dengan giginya terus berusaha untuk mendapatkan hati Chul-soo hingga akhirnya mereka bisa sampai menikah. Awalnya kisah mereka berjalan dengan mulus sampai pada akhirnya Soo-jin menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan yaitu Alzheimer. Apakah film ini happy ending? Yuk, Mon Lovers, tonton film Korea yang satu ini ya. Oke, selanjutnya nih, yang satu ini adalah film Korea tahun 2021 dibintangi oleh Jang Ki-yong sebagai Jang Hyuk, Choi Soo-bin berperan sebagai Juk Da-eun, dan masih banyak lagi. Judulnya yaitu Sweet and Sour. Kisahnya dimulai ketika Jang Hyuk dirawat di rumah sakit karena menderita hepatitis B. Kala itu dia bertemu dengan Jung Da-eun yang bekerja sebagai perawat. Seiring berjalannya waktu, Jang Hyuk yang juga akrab disapa Hyuk menjadi dekat sama Da-eun. Hubungannya akrab nih keduanya membuat Hyuk seolah enggan meninggalkan rumah sakit karena nggak ingin berpisah sama Da-eun. Nah berikutnya ini nih ada yang istimewa nih filmnya yaitu My Love Don't Cross That River yang tayang pada 2014 lalu. Film dokumenter yang penuh haru ini mengisahkan pasangan tua yang hidup bersama sepanjang usia. Aduh romantis banget. Romantis banget. My Love Don't Cross That River. Kayak lagunya Jennifer Lopez. My Love Don't Cross. Nah film ini menyajikan makna mendalam tentang cinta, kebahagiaan hingga bagaimana manusia menghadapi kematian. Film ini menyorot keindahan cinta sejati yang tulus dan tantangan di usia tua. Meskipun bercerita mengenai perjalanan sepasang kakek dan nenek yang menua bersama, film ini membawa penonton hanyut dalam konflik ketakutan masa tua yang juga turut hadir mengisi. Bercerita tentang sepasang suami istri Kang Gyo-yeol 89 tahun dan Jo Byung-man 98 tahun adalah pasangan tua yang sudah lama menikah. Setiap kali mereka pergi ke suatu tempat, mereka berpegangan tangan dan menggunakan pakaian dalam pencocokan tradisional hanbok. Oh, gemes banget pakai hanbok gandengan. Nah, pada musim semi ini mereka juga suka menempatkan bunga di belakang telinga masing-masing. Pada musim panas, mereka bermain di sungai. Pada musim gugur, mereka bermain di daun yang berjatuhan. Di musim dingin, mereka memiliki perkelahian salju. Mereka menghabiskan sehari-hari seperti pasangan pengantin baru. Namun, hubungan si kakek dan nenek lantas dilanda ujian kala kematian kian mendekat. Aduh, banget nih kayaknya nih. Dokumenter lagi kan? Aduh, ini sih bakal nangis banget sih. Iya. Nah, anyway, film drama romantis favorit kamu apa? Sampai sekarang, Past Lives. Past Lives. Oh, wow. Karena buat aku naskahnya dewasa banget. Oke. Kita nggak dipaksa untuk ngerasain ini, ngerasain itu, bla 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 segala macam. Tapi buat aku adegan terakhir, kamu tahu kan yang dia terus ya intinya mereka nggak bisa bareng.
yang satu udah nikah dan segala macam, terus adegannya cuman dari itu, terus pelan-pelan dia nangis. Kalau aku The Notebook sama A Walk to Remember yang Mandy Moore yang tadi aku bilang itu kamu harus dan wajib nonton. Iya. Masa kamu nggak tahu? Tahu. Pernah dengar tapi belum nonton aja. Sama boleh ngomongin film sendiri nggak sih? Boleh banget. The Right One yang main aku sama Tara Basro. Itu juga aku suka. Ya aku bangga aja, itu film pertama aku. Drama romantis tentang satu cowok sama satu cewek tuh yang dalam hidupnya tuh sering berpapasan dalam event-event terbesar dalam hidupnya, tapi somehow nggak pernah ketemu. Jadi cuman lihat-lihatan. Cuma lewat, Iya. sampai suatu hari bener-bener finally mereka ketemu. I see. Menarik juga Iya kan? Iya. Karena emang lumayan banyak kejadian kayak gitu juga di kehidupan Dan nyata film kan. itu bahasa Inggris by the way. Serius? 100%. Oke, nanti aku akan nonton pastinya. Kalau karakter di drama romantis yang kamu paling suka siapa? Ya paling dari karakter The Notebook sih. Aku sebenarnya ini film jatuhnya sebenarnya film ini film bapak dan anak, tapi menurut aku ini drama romans juga antara bapak dan anak. Judulnya Southpaw. Karakternya Iya. Di situ ada Jake Gyllenhaal sama Rachel McAdams. Wah, itu karakternya aku suka banget dua-duanya. Anyway, tadi kan kita udah ngebahas film-film romantis. Oke, sekarang kita bahas film dengan tokoh film romantis paling ikonik yang seperti kamu bilang tadi ya. Yes. Kayak contohnya Romeo and Juliet. Aduh, iya banget lagi. Romeo and Juliet ini nggak diraguin lagi ya, merupakan salah satu pasangan paling ikonik dalam sejarah sastra. Romansa mereka yang penuh gairah dan tragis telah memikat penonton selama berabad-abad. Dan kemarin ini, berapa bulan yang lalu, playnya ini tuh baru dimainin sama Tom Holland. Oh, Romeo iya and Juliet. benar-benar. Romeo dan Juliet merupakan salah satu karya paling terkenal Shakespeare. Kisah ini telah diadaptasi menjadi film pada tahun 1968 dan pada 1996. Alur cerita Romeo dan Juliet mengisahkan cinta tragis antara dua pemuda-pemudi yang terhalang oleh konflik keluarga. Dalam setting Italia, keluarga Montague dan keluarga Capulet yang bermusuhan menciptakan latar belakang yang mengesankan. Sebenarnya Romeo and Juliet ini bukan cuma adaptasi doang ya, tapi banyak banget film-film Indonesia pun juga yang based dari Romeo and Juliet gak sih? Betul. Dan ini kan jadi pattern romansa ya, maksudnya tidak disetujui lalu akhirnya bersatu. Gitu. Cuman kalau Romeo and West Juliet Side Story juga kayak gitu. Betul banget, dan memang banyak banget. Cuman kalau di Romeo and Juliet tuh ditarik setragis mungkin gitu loh, ya kan. Nah, melansir dari situs Truity, Romeo yang mungkin merupakan seorang yang berkepribadian INFP atau extrovert, intuitive feeling dan perceiving. Artinya ia bersikap impulsif dan penuh semangat. Sementara Juliet yang berpotensi seorang INFJ, introspektif dan intuitif serta emosional, kisah mereka meskipun berakhir dengan tragedi, berfungsi sebagai kesaksian yang tak lekang oleh waktu tentang kekuatan transformatif cinta dan kedalaman koneksi yang mungkin terjadi antara dua kepribadian yang tampaknya bertolak belakang. Thy name. Or if thou wilt not be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Nah, ini nih. Berikutnya. Dari Indonesia, Gali dan Ratna. Mirip Setuju Romeo and nggak Juliet sih? juga sih. Benar. Dalam skala yang lebih SMA Gak gitu tragedi ya. banget lah. Benar. Mall Lovers pastinya tidak asing dengan karakter pasangan paling legendaris di Indonesia, yakni Gali dan Ratna dalam film Gita Cinta dari SMA pada 1979 silam. Gali diperankan oleh Rano Karno yang kala itu adalah aktor muda idola remaja. Bener banget sih. Sementara Ratna diperankan oleh aktris Yesi Gusman. Gali dan Ratna tampil sebagai pasangan sempurna di sekolah. Keduanya adalah bintang kelas, memiliki prestasi luar akademik, serta berperilaku baik. Pasangan Gali dan Ratna lebih familiar bagi kita generasi milenial melalui lagu Chrisye berjudul Gali dan Ratna. Ya kan, siapa sih yang nggak tahu figur itu dari lagu tersebut. Nah, udah gitu nih, ada juga remake judul serupa pada 2017 silam yang dibintangi oleh Cheryl Shenavia dan juga Reval Hadi. Lalu versi sutradara Monty Tiwa di tahun 2023 ini. Nah, peran Ratna ini dimainkan sama Prilly Latukonsina dan karakter Gali diperankan oleh Yesaya Abraham. Gali, aku boleh meminjam catatan akuntansi tadi? Nah, selain Gali dan Ratna, ada Rangga dan Cinta di film AADC alias Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2002. Film percintaan remaja ini telah berpengaruh besar pada nama kedua bintang utamanya nih, Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra.
Hal tersebut berkat penampilan kedua aktor dalam menyajikan chemistry benci cinta yang bikin penonton remaja nih gregetan banget. Dan dulu pas gue nonton di bioskop ya, itu tuh ngantrinya tuh jauh banget, bioskop dikit banget. Dan dulu kan masih zaman loket yang tutup tuh. Betul. Dibuka jam-jamannya, jadi orang udah ngantri duduk di lantai. Gak heran sih ya ngantrinya panjang banget, karena cerita itu resonate banget apalagi ke anak-anak SMA zaman itu. Karena memang percintaan dulu zaman gitu tuh kayak gitu, lucu banget. Nah setelah 14 tahun perilisan film pertamanya, Ada Apa Dengan Cinta 2 yang dirilis untuk mengobati rindu penggemarnya akan kelanjutan kisah cinta dan Rangga. Kembalinya AADC ke layar lebar dengan latar cerita yang lebih dewasa pun disambut meriah nih sama para remaja yang juga udah dewasa ya dengan pada karakter dari film tersebut. Dan sekarang mau di remake judulnya Rangga dan Cinta. Oh iya, ada musikalnya. Ada ini musikal dan mereka open casting dan Nicholas Saputra jadi produsernya. Seru banget. Seru I can't wait for it. I cannot wait karena itu musikal ya. Betul banget, betul banget. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Oke, kalau gitu setelah kita sudah membahas semuanya yang ikonik di hari yang penuh cinta ini, mulai dari film sampai karakter-karakternya juga, couple-couplenya juga gitu. Jangan lupa ikutin kita terus ya Mon Lovers. Setiap minggunya bareng Gadi dan juga Gigi di Montase. Oke, kalau gitu see you next time Mon Lovers.